Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada hari ini, Selasa 1 Februari tahun 2022, kembali kita bertemu bersama saya dengan Pendeta Ike. Kita akan bersatu hati di dalam doa, kita juga akan merenungkan sabda Tuhan bersama-sama. Untuk memulai merefleksikan firman Tuhan di malam hari ini, marilah kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, pada hari ini kami bersyukur karena turut merasakan kebahagiaan saudara-saudara kami yang berasal dari etnis Tionghoa yang pada hari ini merayakan Tahun Baru Imlek. Sebagian dari antara kami dapat menikmati hari libur. Sebagian di antara kami juga menikmati makanan dan minuman tradisi Tionghoa. Sukacita itu hendak kami syukuri dalam refleksi dan terang firman-Mu. Tolonglah kami untuk membuka diri untuk menerima sabda-Mu. Amin. Saudara-saudara, dalam tradisi Tahun Baru Imlek yang dirayakan oleh saudara-saudara kita dari etnis Tionghoa, kita akan bersama-sama merefleksikan tentang keragaman yang terjadi di bumi Indonesia ini melalui firman Tuhan dari Imamat pasal 19 ayat 34. Imamat pasal 19 ayat 34. Demikian sabda Tuhan. Orang asing yang tinggal padamu harus sama bagimu seperti orang Israel asli dari antaramu. Kasihilah dia seperti dirimu sendiri. Karena kamu juga orang asing dahulu di tanah Mesir. Akulah Tuhan Allahmu. Demikianlah sabda Tuhan bagi kita. Saudara-saudara, pada hari ini, sebagian di antara kita barangkali ada yang sedang maupun ikut merayakan tradisi Imlek di tanggal 1 Februari ini. Semarak Tahun Baru Imlek ini sangat terasa jika kita jalan-jalan, berkunjung ke mal di sekeliling kita. Entah itu yang tinggal di Jakarta, mungkin mal-mal di Jakarta terlihat sekali semarak Tahun Baru Imlek, maupun saudara-saudara yang datang ke mal di sekitar Jakarta. Walaupun mungkin kita bukan warga keturunan Tionghoa, mungkin kalau di GKJ Jakarta lebih banyak orang Jawanya. Walaupun kita bukan warga keturunan Tionghoa, tapi kita turut merayakan tradisi dan sukacita itu. Perbedaan adalah sebuah fakta yang tidak bisa dibantah. Kita dapat melihat bahwa semua yang ada di dunia berbeda satu dengan yang lain. Bahkan dua orang yang merupakan anak kembar sekalipun tetap akan memiliki perbedaan. Perbedaan adalah sesuatu yang membuat dunia ini menjadi indah dan berwarna. Bersyukurlah bila Tuhan menciptakan perbedaan di antara segala ciptaannya. Tuhan kita adalah Tuhan yang menghargai perbedaan. Karena Dia sendirilah yang menciptakan perbedaan itu. Tujuannya jelas, bukan untuk membeda-bedakan antara ciptaan yang satu dengan ciptaan yang lainnya. Sebaliknya adalah untuk saling melengkapi dan menciptakan sebuah harmoni yang indah di antara makhluk hidup ciptaannya. Nah, kita bisa mengambil contoh konkret dari negara kita, negara Indonesia. Negara Indonesia menjadi contoh betapa perbedaan yang ada tidak bisa memisahkan kita sebagai sebuah bangsa. Indonesia yang terdiri dari ratusan suku, bahasa, dan budaya, dan tersebar dalam banyak pulau yang berbeda, namun terikat dalam satu kesatuan, yaitu NKRI. Negara Kesatuan Republik Indonesia. Perbedaan juga bukanlah suatu alasan
untuk kita bisa bertindak seenaknya sendiri terhadap orang asing atau orang yang berbeda dengan kita. Nah, hal inilah yang ditegaskan sendiri oleh Tuhan kepada orang Israel dalam Imamat pasal 19 ayat 34 yang tadi kita baca. Bahwa setiap orang asing yang ada di Israel haruslah diperlakukan sama. Dengan siapa? Dengan orang Israel asli. Dan dikatakan di sana bahwa haruslah orang Israel itu mengasihi mereka sama dengan mengasihi diri mereka sendiri. Jadi Tuhan menegaskan sejak awal dunia ini diciptakan, sejak sejarah manusia berlangsung, tidak diperkenankan untuk menjadikan orang yang berbeda dengan kita dengan mengasingkan mereka. Justru sebaliknya, orang yang berbeda dengan kita harus dikasihi sama seperti mengasihi diri sendiri. Kunci untuk dapat menghargai perbedaan yang ada adalah mengenakan kasih sebagai perekat di antara perbedaan. Dengan kasih kita dapat melihat perbedaan sebagai sesuatu yang indah. Perbedaan adalah berkat, tetapi akan berbahaya apabila tidak ada kasih. Baik dalam merayakan keberagaman di negeri kita, termasuk hari ini, keberagaman yang terjadi di Indonesia dengan dirayakannya Imlek, kita ingat pesan Rasul Paulus yang tertulis dalam Kolose pasal 3 ayat 14. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk perbedaan yang dapat kami rayakan di negeri Indonesia ini. Untuk setiap tradisi-tradisi dari saudara kami yang juga turut kami nikmati. Terima kasih untuk tumbuhnya jiwa toleransi di antara kami. Ajarlah kami untuk senantiasa menumbuhkan cinta kasih, agar di dalam perbedaan itu bukan ketegangan yang kami ciptakan, melainkan keharmonisan. Tuhan, di malam ini kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang merayakan Imlek bersama sanak saudara mereka. Kiranya mereka boleh merayakan dengan penuh sukacita, namun dengan tetap berhati-hati dalam perayaan tersebut, karena bagaimanapun kami masih hidup di tengah-tengah pandemi COVID-19, yang bahkan dalam beberapa waktu belakangan ini menunjukkan peningkatan kasus positif. Ya Tuhan, kini kami hendak beristirahat. Biarlah kasih pemeliharaan Tuhan menemani kami di istirahat malam ini. Kami mohon jaga dan peliharalah setiap sanak keluarga kami yang masih belum bisa beristirahat karena pekerjaan dan aktivitas yang masih harus mereka kerjakan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Selamat beristirahat, selamat melanjutkan aktivitas, Tuhan menyertai.